Shalom warga kerajaan. Kalau kita memberi nama pesan singkat ini, saya beri nama Bapa yang terlalu baik. Ketika murid-murid Yesus dalam Injil Lukas pasal 11 berkata, "Guru, ajarkan kami berdoa seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." So, ini adalah doa murid-murid ya, bukan doa Tuhan Yesus. Doa Tuhan Yesus Yohanes 17. Katakan kalau berdoa, "Bapa kami yang ada di sorga, dipermuliakanlah namamu." Tujuan hidup kita adalah mempermuliakan nama Dia ya. Bukan karena Dia kurang kudus kita bilang dikuduskan namamu. Tetapi justru melalui apapun yang kita hadapi, kita tahu Sang Bapa itu memelihara hidup saudara dan saya. Dan kemudian Dia memberi perumpamaan tentang cara berdoa. Apabila seorang sahabat datang kepada sahabatnya di tengah malam. Doa itu adalah suatu permohonan kepada seorang sahabat. Tapi sahabat kita tidak equal ya, tidak seimbang. Dia adalah raja yang mulia itu. Sahabat, tolong dong, ada teman datang, saya tidak punya apa-apa. Tanda kita datang pada Tuhan, hanya orang rendah hati berdoa. Ya, dia minta tolong, pinjamkan kepadaku 3 roti. Saya percaya dia tidak akan menagih kita karena dia terlalu kaya. Dia berkata begini, masakan aku tidak akan memberikan, sekalipun aku sedang rumah dan anak-anakku bersama dengan aku. Loh, kalau anak-anak itu tersedia semuanya, siapakah saudara dan saya? Kita ini bukan anggota gereja. Kalau kita sudah lahir baru, ya, kita adalah warga kerajaan Allah. Kita adalah putra putri dari Sang Bapa. Jadi jangan tetap jadi anak-anak, tetapi ya, ini anak-anak sudah tidur bersama aku. Betapa intimnya, bukan di pelataran, ya, bukan di ruang tamu, tapi satu kamar dengan Sang Bapa. Saya punya jemaat, tempat tidurnya itu lebarnya 3 meter. Tempat tidur saya besar, super king 2 meter. Sebab kita tidak ada anak. Tetapi ini 3 meter. Why? Itu ada mungkin 4 meter ya. Jadi 2 kali super king 4 meter. Karena 2 putrinya tidur bersama mereka. Begitu intimnya. Kalau kita ada dalam kamar Sang Bapa, everything will be taken care of. Lalu kemudian, masakan dia tidak bangun? Juga karena sifatnya yang tidak malu itu. Karena dia minta terus, dia ketok pintu. Karena itu dia berkata, ketoklah pintu, pasti dibukakan. Carilah, kamu akan mendapat. Dan firman Allah berkata, search and you will find, kan? Ya, ketoklah pintu, mintalah. Karena itu tidak usah malu minta. Kita belajar dari Bartimius. Dia berkata, Yesus anak Daud, putra Daud, kasihanilah aku. Itu doa pengemis. Ketika dibilang diam, dia berteriak lebih keras. Ini pelajarannya saudaraku. Lalu dia berkata, kalau kamu sebagai bapak yang jahat, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Tidak mungkin kalau kamu minta roti diberi batu. Tidak mungkin. Minta telur diberi kalajengking. Tidak mungkin. Minta ikan diberi ular. Bentuknya kan mirip ya. Tetapi tidak mungkin. Karena dia bapak yang terlalu baik. Kiranya kita mengerti. Dalam bulan ini saya berdoa dalam hidup saya. I will raise up many sons and many good fathers. Sebab dunia ini membutuhkan bapak lebih dari apapun. Lebih dari konglomerat, lebih dari presiden. Tetapi bapak-bapak yang baik. And will start from you and from me. Di mana kita tahu bagaimana memelihara anak-anak kita. Pelajaran dari Lukas 11 ini sangat jelas. Tapi boleh minta. Mintanya itu bukan sebagai pengemis, tapi anak kepada Bapa. Saya tidak pernah sulit meminta pada Bapak. Saya ketemu teman-teman saya yang bapaknya itu jahat. Bapak saya itu, papa saya pribadi sangat murah hati. Saya masih ingat saudaraku, dia cuma punya 2 arloji. Ya, saya kebetulan suka arloji saudara ya. Dia punya 2 arloji. Satu arloji yang dia pakai hari-hari itu mereknya, sebut merek lah Citizen. Yang satunya Girard Perregaux. Dari nama itu aja saudara tahu itu arloji Swiss yang mahal harganya. Dia berikan saya yang terbaik. Lu pakai ini, gua udah tua kata bapak saya. Nah, dia selalu beri yang terbaik buat saya. Kalau bapak di bumi itu yang begitu, apalagi bapak di sorga. Saya tidak pernah sampai teriak-teriak minta. Saya cuma bilang bapak saya ada kebutuhan. And boom, Tuhan begitu baik. Bapak di bumi
biarlah itu jadi saudara dan saya. Dan kiranya kita percaya kita punya Bapa di sorga yang sungguh-sungguh memelihara kita. Dalam nama Yesus, amin. Shalom Church, senang sekali kita dapat berjumpa kembali secara online di ibadah online Rock Riverside Bali. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, ada beberapa informasi untuk kalian semua, so check it out. Well, dimanapun kalian berada, kami mengundang kalian untuk join online service kami setiap hari Minggu pukul 17 WITA, yaitu jam 5 sore waktu Bali, di channel YouTube kami, Rock Riverside Community Official. Dan jangan lupa untuk subscribe dan juga follow, baik itu channel YouTube dan akun Instagram kami untuk mengetahui berbagai informasi mengenai Rock Riverside. Pada ibadah online ini, kami mengadakan perjamuan kudus. Untuk itu kami mempersilahkan saudara untuk mempersiapkan roti dan anggur yang akan dipakai dalam perjamuan kudus nanti. Jadi demikian informasi yang dapat kami berikan seputar ibadah online pada hari ini. Selamat beribadah, tetap jaga imun dan jaga iman. God bless you. Langit dan bumi Dia ciptakan.
surga bumi sujud menyembah-Nya. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, seluruh surga bumi sujud menyembah-Nya. Haleluya. Bapak, dari tempat ini kami menyembah Engkau Yesus Tuhan. Ini setiap kami siap menyembah Engkau lebih dalam lagi. Haleluya. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Yes, here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am, here I am. Here I am. Here I am to bow down. Here I am to say that You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, Altogether Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon. 'Cause I'll never see my sin upon that cross. Here I am, Lord, as I am. I worship You, Lord. There's none like You, Lord. Oh, my Lord, my King.
Salam sehat selalu saudara-saudaraku, saudara yang bekerja sebagai pembisnis, saudara yang bekerja di dunia pendidikan, di multimedia, di kedokteran, kuat selalu. Terlebih yang di government, pemerintahan, tangguh selalu, punya spirit optimis bahwa Tuhan sedang terus bekerja untuk hari depan kita. Di tengah-tengah tantangan yang multidimensi, yang bisa tumpang tindih bersama-sama, baik itu tantangan dari keluarga, ekonomi, perusahaan kita, tekanan-tekanan juga dari faktor alam maupun dari faktor SDM manusia, kita bertemu dengan satu titik keterbatasan, ketidakberdayaan, bisa frustasi dan rasa hina dan tidak berarti, sampai merasa terasing, tertolak, terlebih-lebih manakala kita punya tekanan dalam arti cacat fisik, lebih berat rasanya untuk menatap hari depan. Nah, perenungan batin kita, perenungan hati kita pada saat ini, the power of grace. God is good all the time God is good. Bahwa Tuhan sungguh baik untuk segala musim kehidupan dan Tuhan bisa diandalkan. Sebab ada faktor keterbatasan kita, ada faktor yang mampu kita prediksi, tapi ada faktor-faktor yang di belakang tabir, di luar kemampuan kita. Allah yang menjadi jawaban buat kita. Karena itu tetap God is good all the time. Cukuplah kasih karuniaku, kata Tuhan, bagi kita semua. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Cukuplah kasih karunia Tuhan bagi kita semua, sebab dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Tertulis dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. Disinilah kekuatan the power of grace. Kita bisa kehilangan segala sesuatunya, tapi bisakah kita berkata, terima kasih Tuhan, Engkau cukup bagiku. Pribadimu cukup bagiku. Engkaulah sumber pemelihara. Engkaulah pemelihara identitasku. Ya, sekalipun segala sesuatunya nampak tanpa harapan, tapi Tuhan tetap cukup bagiku. The power of grace memberikan kekuatan buat kita bahwa kekuatan kuasa anugerah Tuhan itu sanggup mengatasi masalah keterbatasan, ketidakberdayaan, kehinaan, ketidakberartian, keterasingan atau ketertolakan kita sampai kepada cacat fisik sehingga hidup kita tidak maksimal. Karena itu dibutuhkan anugerah. Tuhan, aku butuh anugerah-Mu. Tidak semua mampu diselesaikan dengan kekuatan nalar. Tidak semua mampu diselesaikan dengan kekuatan finance. Tidak semua mampu diselesaikan dengan kekuatan jabatan. Ada faktor-faktor X yang misterius di belakang itu diselesaikan hanya oleh anugerah Tuhan. Nah, berbicara mengenai kemampuan manusia, manusia punya fokus, punya pusat, ya, punya area pola yang begitu terbatas. Ketidakberdayaan, fokus bisa satu kali waktu datang ke titik terpuruk, nadir yang terendah dan berkata, selesai sudah. Ini tidak berarti semua. Rasa tertolak dan cacat. Tapi kalau fokus pada anugerah Tuhan, kita bisa fokus langsung pada pribadi Allah. Kita bertemu Tuhan, terima kasih, Engkau Allah pencipta kehidupan. Engkau Allah pemelihara kehidupan. Engkau juga memelihara identitasku. Engkau memelihara keberadaan alam semesta ini. Juga Tuhan adalah pengendali sejarah. Sejarah pemerintahan, sejarah kerajaan, kekuasaan-kekuasaan, sampai sejarah kehidupan manusia di muka bumi ini. Dan Tuhan menjadi pelindung kehidupan. Ya, memang demikian karena hidup kita diciptakan sesuai dengan peta teladan konsep Allah, imago Dei, dan diberi hembusan nafas Allah. Kalau kita memperhatikan kemampuan manusia dan kemampuan anugerah Tuhan, di Alkitab ada contoh-contoh tokoh-tokoh yang begitu hebat
yang bertemu dengan kemampuan manusia diri sendiri, dan bagaimana saat mereka bertemu dengan kekuatan anugerah Tuhan. Abraham digelari bapak orang percaya, bapak segala bangsa. Kalau Abraham dilihat dari kemampuan manusia dan dirinya, berumur kurang lebih sampai 100 tahun, baru memiliki keturunan. Padahal dari umur 75 tahun, Allah sudah berjanji engkau akan memiliki anak, dan ini anak perjanjian. Ditunggu-tunggunya masa proses 25 tahun. Secara nalar manusia, istrinya Sarah juga sudah dalam kondisi mandul. Sudah tidak akan mampu memiliki keturunan. Jadi dari kemampuan sudut diri sendiri dan manusiawi, keluarga yang mandul adalah Abraham. Namun dari kekuatan anugerah Allah, melahirkan keturunan Ishak. Ishak melahirkan Yakub. Yakub akhirnya kepada bangsa-bangsa, dan Abraham digelari bapak segala bangsa. Kalau kita perhatikan tokoh Yusuf, kalau dari sisi manusia, dia hanya seorang budak hina yang rentan, yang masih sangat muda. Lalu menjadi budak kepercayaan, kena fitnah, menjadi narapidana. Namun kalau dilihat dari sisi kekuatan anugerah, memampukan dia dengan hikmat ilahi, menghentar dari narapidana sampai ke istana. Menjadi Perdana Menteri Mesir. Tangan kanannya Firaun. Kaleb kalau dilihat secara sudut kemampuan manusia, bertambah-tambah usianya dan menjadi abdi Yosua. Tapi kalau dilihat dari kekuatan anugerah Tuhan, ternyata di usia yang 80 tahun dia menjadi penakluk Hebron dan pewaris Hebron bagi keturunannya. Jadi sangat berbeda, bukan? Mari kita bedah sejenak dan kita bisa belajar dari sejarah perjalanan tokoh-tokoh iman ini. Abraham ketika umur 99 tahun, Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Akulah Allah yang maha kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham." Bukan lagi Bapa kemuliaan, Bapa yang mulia untuk dirimu, tapi Abraham, Bapa segala bangsa. Dan di usianya yang lanjut itu, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap dia akan mempunyai keturunan, Alkitab berkata, Abraham berharap juga dan tetap percaya dalam bentuk aktif. Tetap percaya menantikan bahwa ya, kekuatan anugerah pribadi Allah itu nyata dalam hidupku. Tertulis dalam Roma pasal 4 ayat 18. Waktu Allah menampakkan diri kepada Abraham dan berkata, "Abram, akulah Allah yang maha kuasa." Dalam salinan Ibrani dikatakan, "Akulah El Shaddai." Allah yang maha kuasa. Di dalam kata El Shaddai, di dalamnya itu, Abram, akulah Allah pencipta kehidupan. Bagiku tidak sulit engkau mempunyai anak di hari tua. Bagiku tidak sulit mengatur alam semesta dengan seluruh planet-planet, galaksi, dan bima saktinya ini. Tidak sulit. Kuasa yang tak tertandingi aku punya, kata Tuhan, atas seluruh alam semesta ini, termasuk atas kehidupanmu. Di dalam kata El Shaddai ada kata Allah pengendali sejarah kehidupan. Allah pengendali pemerintahan, Allah pengendali kerajaan, sampai Allah pengendali kematian. Di dalam kata El Shaddai ada Allah pemelihara kehidupan, termasuk memelihara identitas diri saudara, identitas keluarga Anda, turun-temurun. Nama yang terhormat lebih tinggi nilainya daripada finance dan harta kita, bukan? Ya, itu Allah sanggup untuk memeliharanya. Dan Allah pelindung kehidupan saudara sampai kepada turun-temurun, kata Alkitab. Lalu Allah melepaskan perjanjian dengan Abraham. Perjanjian Allah yang sangat dahsyat. Ada perjanjian atas tanah Kanaan, menjadi milikmu sampai kepada keturunanmu. Ya, semua berdasarkan kekuatan firman.
Ada di Kejadian pasal 12, 13, ada pasal di 15. Lalu perjanjian keturunan, aku akan menjadi Allahmu turun-temurun. Dan keturunanmu ada di dalam ikatan perjanjian berkatku. Perjanjian berkat ini termasuk perjanjian pagar perlindungan, warisan, finance, keselamatan, dan seterusnya. Terlalu kaya dari berkat kasih karunia Allah yang begitu kompleks begitu saudara. Bukan hanya batasan pada finance, tapi sangat kaya perjanjian berkat Allah. Nah, perjanjian berkat Allah yang dari zaman Abraham itu, Allah berkata sampai kepada turun-temurun itu, sampai datang kepada masa Kristus, lalu melalui Kristus, berkat Abraham itu sampai kepada bangsa-bangsa termasuk kita, dalam tanda petik, dari cabang yang berbeda dari silsilah keturunan itu, tetapi dicangkokkan di pohon keselamatan Tuhan. Sehingga oleh iman kita di dalam Kristus, kita menerima roh yang telah dijanjikan. Sebagaimana roh Allah bekerja di masa Abraham, dimeteraikan juga di masa kita ini. Engkau menjadi milikku, ya. Dan Bapak Abraham menjadi Bapak segala bangsa, itu nyata dan digenapi. Dan terikat dalam perjanjian berkat kasih karunia turun-temurun. Betapa dahsyatnya ini. Berbahagialah saudara, karena saudara hidup dalam kekuatan perjanjian berkat Allah. Segala musim, termasuk di kondisi pandemi ini, pegang perjanjian Tuhan. Dalam Kristus kita menang atas keterbatasan. Dalam Kristus kita menang atas ketidakberdayaan, kehinaan, ketidakberartian, ketertolakan, keterasingan. Dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Jadi tidak tertuduh, termasuk oleh hati nurani sendiri. Roh yang memberi hidup, roh Allah, roh Kristus itu telah memerdekakan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Satu hukum itu satu alunan dinamika yang terus-menerus bergerak dan tidak pernah berhenti. Hukum gravitasi bumi. Seringan-ringannya kapas, seringan-ringannya selembar rambut, dilepas akan terkena hukum gravitasi bumi. Demikian hukum dosa. Kita dilahirkan dari orang berderajat sampai orang rakyat jelata yang sederhana. Kita terikat dalam hukum dosa. Dari sejak Adam berdosa sampai kepada kita ini. Sampai kepada keturunan kita dan hukum kematian. Tapi itu diputuskan dan digantikan hukum kasih karunia. Itu kedahsyatannya di dalam Kristus. Tidak di bawah kutuk lagi, tetapi di dalam perjanjian berkat Allah. Tokoh yang kedua kita lihat si Yusuf. Tokoh yang pertama Abraham kita belajar dari imannya. Yusuf kita belajar dari kesetiaan dan patuh, ya, sampai menuai perjanjian berkat Tuhan. Satu kali waktu Yusuf yang masih remaja ini bermimpi. Berkas gandum berdiri miliknya. Lalu berkas-berkas gandum saudara-saudaranya mengelilinginya dan sujud pada berkas gandumnya. Lalu dia lihat di dalam mimpinya itu matahari, bulan, dan 11 bintang. Itu 11 saudaranya, saudara, sujud padanya. Dia ini lugu, polos, bercerita dia kepada sanak keluarganya. Sanak keluarganya geleng-geleng kepala. Bagaimana mungkin kamu yang begitu remaja, kami yang lebih tua, lalu berkas-berkas, ibarat berkas-berkas gandum, kami sujud kepada kamu. Bahkan matahari dan bulan, ayah dan ibunya begitu, ya, datang bersama di berkas gandum. Yusuf itu ikut sujud. Ada apa gerangan di belakang itu? Rasa tidak puas saudara-saudaranya itu, akhirnya mereka berencana yang jahat. Ringkas ceritanya, Yusuf sempat dilempar ke dalam sumur yang kosong sebentar. Lalu tidak lama para saudagar Midian, orang-orang Ismail kata Alkitab, yang mencari budak-budak, berhentilah saudara-saudaranya dan ditawarkan Yusuf, diambilnya keluar dari sumur, ditawarkan sebagai budak dan dia dibawa ke Mesir. Di Mesir dia dijual lagi pada Potifar. Ternyata Potifar kepala keamanan Raja Firaun, jadi ajudannya Firaun. Di sanalah dia bekerja.
Dan Alkitab katakan, sungguh Tuhan menyertai Yusuf. Di tengah ketidakberdayaannya, rentan, bisa frustasi, terbuang dari sanak keluarganya, begitu. Dan diinformasikan kepada ayahnya bahwa Yusuf telah meninggal, telah mati. Ya, jadi dalam keadaan yang sedih, sebatang kara seperti anak yatim piatu di tempat pengasingan, itulah keberadaan Yusuf. Namun disertai bersama Tuhan, begitu saudara. Di tuan ajudan Potifar, dia bekerja dengan bagusnya sampai menjadi orang kepercayaannya. Ya, datang godaan. Istri Potifar tertarik pada dia, ya, sampai akhirnya difitnahkan segala yang jahat dan dia masuk dalam sel penjara. Namun di penjara juga Alkitab berkata bahwa Tuhan bersama dengan Yusuf. Pemimpin rumah tahanan mempercayakan Yusuf untuk mengatur segala sesuatunya dalam rumah tahanan tersebut. Kejadian pasal 39. Menjadi orang kepercayaan juga di tahanan. Sampai tiba waktunya. Sekarang bukan ajudannya Firaun. Kelasnya sekarang Firaun yang bermimpi, galau, gelisah. Karena tidak ada yang mampu menafsirkan mimpinya itu. Dipanggilnya seluruh ahli nujum, orang-orang bijak dan pintar di seluruh Mesir untuk menafsirkan arti mimpi Firaun. Dia bermimpi 7 lembu betina yang tambun, ya, 7 lembu betina yang kurus. 7 bulir gandum berisi, 7 bulir gandum yang kurus. Tidak ada yang bisa mengartikan. Tiba-tiba seorang berkata, Paduka Mulia, ada seorang narapidana sedang ada di bawah tahanan. Ya, dia cakap sekali, berhikmat menafsirkan mimpi. Panggillah dia padaku. Nah, ini satu momentum yang berharga. Datanglah si Yusuf berkata kepada Firaun, Paduka yang mulia, 7 lembu betina tambun, 7 lembu betina kurus, 7 bulir gandum berisi, 7 bulir gandum yang kurus. Artinya Paduka, 7 tahun kelimpahan besar akan terjadi di seluruh Mesir. 7 tahun kelaparan besar akan menghabisi juga seluruh Mesir. Wah, terpanahlah itu Firaun. Wah, hikmat macam apa ini ya yang kamu punya? Ya, hikmat macam apa ini? Kata Firaun, sungguh ini hikmat para dewa ini. Ya. Lalu Yusuf berkata begini, ada nasihat yang bijak yang diurapi Tuhan dengan hikmat Allah. Paduka Mulia, carilah seorang yang berakal budi dan bijaksana. Tempatkanlah penilik-penilik atas negeri Mesir. 20% hasil tanah disimpan. Dan yang keempat, jangan lupa kumpulkan bahan makanan dalam kota-kota seluruh Mesir selama 7 tahun kelimpahan itu. Jadi selama 7 tahun yang aktif panen itu dengan baik, kumpulkan dengan baik di tiap-tiap kota secara regional begitu. Wah, semuanya ini menjadi persediaan Paduka Mulia selama 7 tahun nanti kelaparan, supaya kelaparan tidak membinasakan negeri ini. Wih, Firaun sungguh geleng-geleng kepala. Ini momentum ilahi. Saudara, pelajaran penting buat kita. Di setiap kesulitan tetap ada waktu dan kesempatan ilahi dengan hikmat Tuhan untuk saudara responi. Yang akan menghantar saudara untuk membuka pintu-pintu berkat Tuhan. Pintu-pintu terobosan yang baru. Jadi ini momentum ilahi dari penjara menuju istana ini ceritanya. Di Kejadian pasal 41. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf di ayat 39. Firaun, Raja Mesir yang begitu hebat, yang menyembah banyak dewa-dewa, begitu saudara, berkata, oleh karena Tuhan, kamu mengetahui semua hal ini. Tak seorang pun berakal budi dan bijaksana seperti engkau, Yusuf. Engkaulah yang berkuasa atas istanaku. Wow. Dan oleh perkataan mulutmu, segenap rakyatku akan menaatinya. Hanya pada tahta
fakta ini aku lebih besar daripada kamu. Lalu Firaun melantik Yusuf, saudara. Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Wow, dahsyat saudara, dahsyat. Lihat, kemampuan manusia sungguh terbatas, hina, rapuh, kecil, terasing, terbuang. Tapi kekuatan anugerah Tuhan, the power of grace, dahsyat saudara. Ya. Kalau kita belajar yang berikutnya, tokoh yang ketiga, Kaleb, di usia lanjutnya dalam tanda petik begitu, tetap meraih hal yang besar. 45 tahun penantian tanah perjanjian Hebron untuk Kaleb. Jadi Kaleb hidup dengan sepenuh hati bagi Tuhan dan menjadi abdi Yosua. Tidak mudah. Kaleb selevelan dengan Yosua. Tapi Yosua ada di garis depan, ditunjuk oleh Tuhan sebagai pemimpin menggantikan Musa. Kaleb menjadi pendamping. Begitu setianya sampai tiba waktunya Tuhan, Kaleb berkata kepada Yosua, Yosua, berikanlah Hebron kepadaku dan kepada keturunanku. Yosua memberkati Kaleb dan memberikan Hebron padanya sebagai milik pusakanya. Yosua pasal 14. Saudara, ada hal yang indah yang kita bisa petik pelajarannya. Bahwa usia yang bertambah-tambah bagi Tuhan tidak masalah untuk saudara tetap meraih kemuliaan di hari tua. Usiamu yang bertambah-tambah bukan kerapuhan sebenarnya, tetapi tetap bisa stamina yang oke, spiritmu yang oke untuk meraih, menaklukkan hal-hal yang besar bagi kemuliaan Tuhan. Itu bisa. Dalam anugerah Tuhan itu bisa. Saudara, mengapa Kaleb minta Hebron? Pernah kita berpikir, ada apa dengan Kaleb ini? Mengapa yang diminta tidak yang lain? Begitu, tidak Sinai dan lain-lain, bukit-bukit, gunung-gunung yang lain. Tapi Hebron yang diminta. Bila dipelajari di Alkitab dengan teliti, saudara menemukan bahwa pegunungan Hebron, Kiryat Arba, itu ada beberapa mata air di sana. Ada kebun anggur di sana. Delima, ara, coklat, apel, kacang di sana. Tetapi ada peristiwa sejarah yang penting yang ada di sana. Daud diurapi menjadi raja di Hebron. Karena itu tempat bersejarah. Kena di goresan hati Kaleb. Gua Makpela, makam nenek moyangnya Abraham, Ishak, Yakub, Sarah, Ribka, Lea, itu ada di Hebron. Bagaimana itu tidak diminta oleh Kaleb? Saudara, mari ambil petik. Ada banyak hal Tuhan bisa membuat sejarah kehidupanmu punya nilai. Bukan berorientasi pada finance, pada materi atau harta. Berorientasilah untuk nilai-nilai sejarah, kekekalan yang Allah sudah pernah lakukan di dalam perjalanan umat. Saudara bisa tarik benang merahnya itu. Wow, sungguh dahsyat. Ya. Lalu bagaimana seandainya dengan kasus spesial? Jadi ada kemampuan manusia, ya, yang hina, keterpurukan, ketidakberdayaan. Tapi bagaimana Pak? Satu kali waktu ada kasus yang begitu spesial. Contoh pada cacat fisik atau kematian yang sia-sia. Ya. Tetap saudara bisa tetap fokus pada kekuatan anugerah pada pribadi Allah dan kematian saudara berarti. Kesaksian kunci dari perenungan batin hati kita saat ini. Ada kesaksian seorang bernama David Ring. Lahir dengan kekurangan oksigen, dia mengalami kelumpuhan otak, menderita cerebral palsy. Cerebral palsy itu tremor, ya, getar. Lebih berat lagi beban batin mentalnya, usia 11 tahun, ayahnya meninggal. 3 tahun berikutnya ibunya meninggal. Sungguh berat. Sampai dikatakan dia seperti anak tertolak, terpelanting keluar dari area kehidupan. Seperti tidak punya spirit hidup. Rasanya mau mati aja, mau bunuh diri aja. Ditambah dia punya kelainan secara fisik.
tremornya, getar-getar selebrasinya begitu, lalu bisa kejang-kejang, ngomongnya pun gagap, saudara. Rasanya sia-sia. Sanak famili yang mengurusnya pun berpikir, merawat anak seperti ini, ya luarnya sih oke, tapi ini cacat ini, berat ini, cacat ini. Di usia 17 tahun, dia menjerit kepada Tuhan, Tuhan ini hidupku. Secara kacamata manusia, bakal aku mati sia-sia seperti ini. Tapi di dalam Engkau Yesus, kekuatan kuasa anugerah-Mu mampu mengubah kematian yang sia-sia menjadi berarti. Anugerah salib Tuhan, kasih Golgota membanjiri hidupnya. Dia menyerahkan hidupnya total. Ringkas ceritanya, bertumbuhlah dia dalam kedewasaan. Di tengah-tengah masih bicaranya gagap, saudara. Dan dia tetap punya komitmen hebat di tengah gagapnya. Aku akan terus bersaksi. Aku akan terus bersaksi mengenai Tuhan Yesus itu baik dalam hidupku. Bahwa yang hina, yang rusak, yang kotor tidak berarti tertolak. Diterimanya menjadi anaknya. Karena itu aku mau tetap bersaksi. Jangan bertanya padaku, mengapa Tuhan menciptakan aku seperti ini? Jangan bertanya itu. Tetapi apa rencana Tuhan atas hidupku ini? Dan bagaimana aku bisa memuliakan Tuhan dengan masalah ini? Bagaimana aku bisa memuliakan Tuhan sekalipun nampak aku seperti ini? Wah, itu yang keren. Ringkas cerita, Tuhan pakai dia menjadi seorang pengkhotbah di tengah kegagapannya. Dan mendatangkan banyak berkat. Dia berkeluarga, punya anak 4 dan keluarganya baik. Dahsyat bukan? Nampak kematian yang sia-sia diubah menjadi kelak mati yang berarti dan mengukir sejarah kehidupan. Ada satu lagi, Helen Keller, kita kenal kesaksian ini. Wanita buta, tuli, bicara dengan bahasa isyarat. Ya. Annie Sullivan itu yang aktif membimbingnya. Dalam tanda petik seperti ibu pengasuh dari kecil. Dengan bahasa isyarat yang kerap kali ditulis di telapak tangannya. Ya. Indra penciuman dan sentuhan itu menjadi andalannya. Karena itu suka mencium, entah itu bunga, begitu alat-alat. Dan sentuhan menjadi andalannya. Di tengah buta dan tulinya, terasa hidup sia-sia bukan? Bisa apa? Saat orang berkata semuanya indah, dilihat indah, didengar musik itu indah, dia berkata tidak, semuanya gelap. Tapi oleh anugerah, oleh karena ada Kristus yang hadir di hidupnya, siapa menyangka dalam tumbuh kembangnya, Helen Keller bersama Annie Sullivan, dia menjadi seorang dosen bagi orang-orang buta di American Foundation. Dia kumpulkan dana 2 juta US dollar untuk American Foundation for the Blind. Orang buta bisa mengumpulkan dana dengan hebatnya. Dia pernah diajak duduk bersama Presiden Eisenhower, ya, permisi karena dia semua dengan sentuhan dan meraba untuk mengenal ya wajah paras dari Presiden Eisenhower. Dia diizinkan untuk meraba matanya, hidungnya, sambil Annie Sullivan mendampinginya dan menulis bahasa isyarat begitu di telapak tangannya. Ya, lalu apa yang dilakukan? Mereka sedang membahas upaya bantuan bagi tentara Perang Dunia Kedua, saudara. Bukan main. Sangat dahsyat. Hidup yang berarti. Sungguh grace changes everything. Dengan anugerah Tuhan dan pribadi Tuhan di dalam saudara bisa mengubah segala sesuatunya. Satu kalimat penghiburan buat saudara yang terakhir, Engkau Tuhan memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ada jalan kehidupan yang baru buat saudara. Di dalam Kristus senantiasa ada jalan, senantiasa ada kebenaran yang memerdekakan, dan senantiasa ada arti kehidupan. Shalom buat saudara. Teduhkan hatimu, tangan Tuhan berkat turun atas saudara. Kekuatan yang baru, solusi-solusi yang baru, terobosan yang baru Tuhan untuk setiap pendengar, pemirsa dimanapun mereka berada. Dalam keterasingan, ketertolakan, rasa frustasi, dalam kondisi yang stuck.
Dalam Kristus kasih pengorbanan cahaya salib Kristus menerangi batinnya. Mengalir kasih karunia Allah dari salib Kristus membuat terobosan dan memberikan visi yang baru di tengah kegelapan ini. Ini menjadi doa hamba-Mu. Roh Kudus beserta dengan anak-anak-Mu di mana-mana tempat dan membuat jalan kehidupan. Dalam Kristus kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan suci bersama. Syukur Tuhan bagimu, karena kami diundang satu meja perjamuan bersama Engkau. Lalu Yesus mengambil roti dan cawan pengucapan syukur, mengucap syukur kepada Bapa dan berkata, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Roti ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Dalam nama Yesus, makanlah. Mengucap syukur, sungguh indah pengorbanan Yesus. Lalu Yesus mengangkat cawan mengucap syukur kepada Bapanya. Inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi pengampunan dosamu. Minumlah dalam Kristus, kita mengucap syukur, persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Sungguh cukup kasih karunia Tuhan bagi kita semua. Dalam kelemahan kita, kita dibuat tegar dan kuat tangguh karena Kristus di dalam saudara. Amin. Terima kasih untuk kalian yang sudah join pada ibadah online hari ini. Dan jangan lupa untuk membagikan video ini agar teman-teman yang lain merasa terberkati melalui seluruh sosial media yang kalian punya. Sampai bertemu kembali di ibadah online minggu depan. Bye!